Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul kemiskinan dan distribusi pendapatan. Nah, di dalam materi ini terdapat 6 subbab. Yang pertama itu definisi kemiskinan, kemiskinan absolut dan relatif. Yang kedua, paradigma kemiskinan. Yang ketiga, pengukuran kemiskinan. Yang keempat, strategi pengetasan kemiskinan. Yang kelima, konsep dasar distribusi pendapatan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kemiskinan di Indonesia, sebuah renungan. Nah, perkenalkan, nama saya Mulyana. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pertama dan yang kedua, yaitu pertama, definisi kemiskinan, kemiskinan absolut dan relatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan itu sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Nah, selanjutnya, apa yang menyebabkan kemiskinan? Nah, kemiskinan ini umumnya identik dengan ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, perumahan, pemukiman, ataupun pendidikan. Nah, rendahnya kemampuan pendapatan menyebabkan daya beli rendah, sehingga tingkat konsumsi, terutama kebutuhan pokok itu menjadi rendah. Nah, dan kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan pun menjadi lemah. Kondisi-kondisi akibat keterbatasan pendapatan di atas ini yang tadi saya katakan itu dapat menyebabkan status kesehatan masyarakat menjadi rendah, sehingga rentan terhadap penyakit, kekurangan gizi serta tingginya tingkat kematian. Nah, angka mortalitas yang tinggi dan kualitas kesehatan yang rendah akan menyebabkan partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan keterampilan yang relatif rendah pula. Nah, selanjutnya jenis-jenis kemiskinan. Nah, kemiskinan ini terbagi kepada 4 bentuk. Pertama, kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut ini adalah suatu kondisi di mana seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, selanjutnya, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kemiskinan kultural yang ketiga, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara-cara modern. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini yaitu bentuk kemiskinan yang disebabkan struktur sosial yang sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu paradigma kemiskinan. Nah, paradigma kemiskinan ini ada yang namanya neoliberal. Nah, pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Nah, hal ini terbagi kepada 2 macam, yaitu paradigma demokrasi sosial, yaitu paradigma yang tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan merupakan penyebab kemiskinan wujud dalam masyarakat. Nah, yang kedua, paradigma keberfungsian sosial. Nah, salah satu teori yang mendukung paradigma keberfungsian
sosial ini adalah teori yang dikemukakan oleh Bakar. Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Laila. Kepada Laila saya persilahkan. Selanjutnya, saya Laila Nur Fadila akan menjelaskan bagian D, pengukuran kemiskinan. Ada 4 alasan mengapa kemiskinan harus diukur. Yang pertama, agar orang miskin terus ada dalam agenda dan diperhatikan. Yang kedua, intervensi untuk pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi proyek. Yang keempat, evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Ada 3 ukuran untuk mengukur kemiskinan. Yang pertama, garis kemiskinan konsumsi adalah pengukuran kemiskinan dengan memperkirakan kebutuhan hidup yang minimal layak untuk seseorang atau rumah tangga. Perkiraan kebutuhan ini dibatasi oleh kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang minimum memungkinkan untuk seseorang hidup layak. Yang kedua, pendekatan garis kemiskinan pendapatan. Pendekatan ini mengandung konsep berdasarkan income based poverty line. Mereka yang dinyatakan berada dalam kemiskinan adalah individu, rumah tangga, masyarakat, dan kelompok sosial yang memiliki penghasilan atau pendapatan di standar minimal. Terus pendekatan ini mengandung beberapa kelemahan seperti pertama, menyamaratakan daya beli masyarakat di setiap wilayah. Yang kedua, pendapatan mengandung konsep statis. Yang ketiga, pendapatan biasanya cenderung dilaporkan lebih rendah dari hasil survei. Yang ketiga, pengukuran indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan adalah jumlah dari property gap tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan property gap itu sendiri. Selanjutnya, strategi pengentasan kemiskinan. Dalam SDGs ada 4 target yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama, mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kemiskinan absolut yang kurang dari 1,25 dolar per hari. Yang kedua, menjamin hak atas tanah dan akses keuangan di daerah pedesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana. Yang ketiga, mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang, dan stunting pada anak. Yang keempat, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dengan hasil panen yang tinggi dan melindungi sumber daya tanah. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Materi selanjutnya mengenai konsep dasar distribusi pendapatan akan dijelaskan oleh Saudara Hairul Tamimi. Pada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Hairul Tamimi dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi yang selanjutnya, yaitu
konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan perubahan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengatasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan suatu negara tidak akan tercapai dan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalan distribusi merupakan persoalan yang sering, bahkan kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagai mestinya. Distribusi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, harta yang terus diputar atau distribusikan, atau pembagian penyaluran suatu kepada orang atau pihak lain. Prinsip utama dalam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar siklus kekayaan dapat digantikan sehingga kekayaan yang ada dapat berlimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu pertama, ketimpangan pendapatan antara golongan; yang kedua, ketimpangan pendapatan antara daerah, perkotaan dan perdesaan; yang ketiga, ketimpangan pendapatan antara daerah ke daerah. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata, yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif. Yang pertama, Gini ratio dan kurva Lorenz. Gini ratio merupakan suatu peralatan analisis yang dipergunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Sedangkan kurva Lorenz adalah suatu kurva yang menunjukkan ukuran distribusi pendapatan dengan penilaian merata, sedang dan timpang. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat atau secara keseluruhan yang angkanya bermaksimal antara 0 atau pemerataan sempurna, hingga suatu ketimpangan yang sempurna itu dapat menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Yang kedua, indikator Bank Dunia. Selain Gini ratio, indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah kriteria Bank Dunia. Menurut laporan Bank Dunia Indonesia memiliki salah satu tingkat ketimpangan tertinggi di kawasan Asia Timur, dengan naiknya koefisien Gini dari 0,32 pada tahun 1999 menjadi 0,41 pada 2012. Naiknya ketimpangan biasa berdampak buruk pada kondisi sosial dan politik, juga pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan memerlukan strategi holistik yang mencakup akses layanan umum yang setara, meningkatkan produktivitas penduduk miskin, meningkatkan program perlindungan sosial yang bisa membantu masyarakat miskin dari berbagai guncangan. Oke, baiklah, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan yang berada di Indonesia. Antara pertengahan pada tahun 1960-an sampai pada tahun 1967, tingkat kemiskinan di Indonesia baik di desa maupun di dalam perkotaan mengalami penurunan karena tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pada pertumbuhan yang cepat pada tahun 1987 sampai dengan 1999 disertai dengan peningkatan ketidakmerataan terutama di daerah perkotaan. Pada tahun 1996, 43% dari penduduk miskin berada di luar Jawa dan Bali. Lebih dari 20% berada di Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan bagian timur seperti NTT, NTB, Timur Timur, dan Maluku. Pada tahun 2002 sampai dengan 2007 terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan. Tren penurunan kemiskinan ini terus berlanjut sampai pada tahun 2012, di mana jumlah penduduk miskin sebanyak 29 juta jiwa. Tabel ini menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Namun yang harus digarisbawahi adalah pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Di tahun 2016, pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya sekitar 354.000. Namun, jika menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,25 dolar per hari sebagai orang miskin, maka persentase tabel di atas kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, kalau menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar per hari, angkanya akan meningkat lebih tajam. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani. Kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut, masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi dan jauh dari program-program pembangunan.